Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa disayangi, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dari macam-macam bentuk-bentuk, jenis dan varian dosa-dosa besar. Dan kita tentunya mengenali maksiat, mengenali keburukan, mengenali macam-macam dosa, bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi, untuk kita menghindari sejauh-jauhnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dosa besar berikutnya, yaitu al-kidhbu, berkata dusta, berkata dusta. Baik, secara bahasa, dusta ini atau dalam bahasa kita, dalam bahasa kita dusta itu ya sinonim dari bohong, ngapusi, kalau orang Jawa ya nggata, orang Semarang nggatai, kalau dalam bahasa Arab bisa kidhbun, bisa buhtanun, bisa ifkun, banyak. Apa definisi dari dusta? Secara istilah, dusta adalah ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Ikhbaru bima yukhaliful waqi', menyampaikan, menceritakan suatu berita, kabar yang menyelisihi kenyataan, yang menyelisihi fakta realita, yang tidak sesuai dengan realita. Jadi khilaful waqi', menyampaikan kabar, berita, informasi yang tidak sesuai dengan realita. Bu, tadi pagi ada kecelakaan, Bu, di Sigat Bencah, padahal tidak ada. Dusta. Misalkan, Bu, ada kecelakaan, Bu, yang mati 3, padahal cuma 1. Berarti dia menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta realita. Ini contoh dusta. Saya ini cucunya Gajah Mada loh, Bu. Padahal bukan, misalkan. Saya ini masih jejaka, padahal istri sudah 3, misalkan. Saya ini gadis, padahal sudah nikah 3 kali, misalnya. Ini barang asli, Bu, padahal palsu. KW. Ini barang ori, Bu, padahal palsu. Ini barang impor, Bu, padahal dari Johar, misalnya, Bu. Ini gorengan anyar lho, padahal nget-ngetan. Jelas, Bu, ini dusta, Bu. Lawannya ya jujur, mutabaqatul khabari lil waqi', mengkhabarkan sesuatu yang sesuai dengan realita. Itu namanya jujur, Ibu. Baik, Bu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta realita itulah dusta. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta realita yang sebenarnya itulah dusta. Tetapi Bu, tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita, apakah dusta?
tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Apakah dusta? Tidak. Nggih. Kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita namanya dusta. Tapi kalau tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita, ya bukan dusta, ya tidak apa-apa, nggih. Ngoten. Nggih. Ini hanya memindah kata tidak, Bu. Yang pertama kan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menyampaikan. Jadi kata tidak ditaruh di depan. Tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Apakah dusta? Ya mboten, nggih wong diem kok, Bu. Si fulan kelas 5 SD. Ibu, dia ulangan matematika nilainya 3. Nilainya ketek ogleng. Ibu. Nggih, nilainya ketek ogleng 3. Dia pulang dan biasanya ibunya itu setelah dia sampai rumah itu tanya tentang nilai. Nah, fulan ini takut ibunya marah karena bijine telu ketek ogleng. Akhirnya dia diem meneng. Apakah fulan ini dikatakan dusta? Ya enggak, wong diem kok. Jelas nggih, diem kok. Jadi dia itu diem. Apakah orang diem dikatakan dusta? Ya tidak. Si fulan dia punya perusahaan 10. Takut nanti kena pajak, kena apa Bu, audit KPK, dia tidak melaporkan kepada negara. Apakah dia dihitung dusta? Tidak. Kenapa Bu? Ya diem dalam lagi kan dia diem toh. Dia punya perusahaan, khawatir nanti kena pajak, akhirnya dia diem. Nggih, dia diem. Kewajiban lapor nggak Ustaz? Nah soal lain itu Bu. Nggih, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia diem. Nggih. Orang yang diem itu ya tidak dianggap dusta. Karena dia tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Dan ada orang yang dia tidak cerita tentang keluarganya, tidak cerita tentang masa lalunya, tidak cerita tentang biografinya, asal-usulnya, pendidikannya, penyakitnya, profesinya. Apakah orang seperti ini dikatakan dusta? Ya enggak, diem. Jelas oke? Jadi dusta itu apa tadi Bu? Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Ngaten Bu. Baik. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dusta ini hukumnya haram nggih, dengan ijma ulama. Hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar nggih Bu. Kalau niatnya menyenangkan misalnya masukkan uang istri enggak enak. Oh mangke, belum sabar nggih, belum. Nanti ada dusta yang boleh nggih, sabar Bu. Nanti ada dusta yang boleh. Nggih, hukum asal nggih sabar ya Bu. Hukum asal dusta itu haram nggih Bu. Baik. Ada namanya tauriyah Bu nggih. Jadi ada dusta, ada tauriyah, ada taqiyah. Pernah mendengar nggih? Belum, ada dusta, ada tauriyah, ada apa tadi? Taqiyah. Ibu. Yang pertama Bu, dusta. Sudah kita sampaikan tadi Ibu. Tauriyah. Tauriyah itu menyampaikan suatu berita, suatu kabar, cerita, suatu informasi, nggih, dengan tujuan Taulang Ibu, tauriyah Ibu, tauriyah nggih. Tauriyah itu menyampaikan suatu berita, kabar, suatu realita informasi Oke, monggo Pak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pun nggih, Bapak Ibu. Menyampaikan suatu kabar, berita, informasi yang disalahfahami oleh lawan bicaranya. Yang disalahfahami oleh lawan bicaranya. Tauriyah nggih, tauriyah menyampaikan suatu berita, kabar, informasi yang bisa apa tadi Bu? Yang bisa disalahfahami oleh lawan bicaranya. Jadi tauriyah itu punya makna ganda, Bu. Tapi niatnya sebenarnya itu tidak dusta. Jadi niatnya itu tidak buruk ya. Niatnya itu tidak buruk. Tapi dia memakai kalimat, lafaz, teks yang bisa disalahfahami oleh lawan bicaranya. Itu namanya tauriyah. Misalkan contoh Bu nggih. Saya bilang, "Bu, saya itu setiap malam sholat malam." Nah, misalnya nggih, saya setiap malam sholat malam. Yang jenengan pahami apa, Bu? Sholat tahajud toh. Padahal maksud saya itu sholat malam, sholat isya. Paham mboten, Bu? Jadi maksud saya itu, saya bilang, "Bu, saya itu setiap malam sholat malam." Tapi Bu nggih, maksud saya itu saya sholat isya. Apakah sholat isya termasuk sholat malam? Nggih toh. Nggih, sholat malam, tapi kan fardu. Lah, yang dipahami lawan bicara saya jenengan pripun? Sholat tahajud. Ngeten iki namanya tauriyah, Ibu-ibu. Jelas ya, tauriyah. Jadi apa ya, Bu? Tauriyah itu sebenarnya dia tidak bohong murni. Ya, dia tidak bohong murni. Tapi apa ya, Bu? Dia punya makna ganda lah ya, ambigu gitu mungkin, Ibu nggih. Dan tapi niatnya tidak buruk sebenarnya, Ibu. Niatnya tidak buruk. Contoh yang lain misalnya, Bu. Contoh lain nggih seperti Bu tauriyah. Misalnya ada orang ditanya, "Mas, nunggu siapa, Mas?" Dia bilang, "Nunggu teman." Nunggu teman. Jelas begini. Yang dipaham, misalnya gini, ada orang ditanya, "Bu atau Pak, nunggu sinten?" "Nunggu teman." Ngoten. Yang jenengan pahami pripun? Teman. Ya temannya toh. Padahal yang dimaksud bapaknya itu adalah teman tidur. Sinten? Ya istri. Ngoten, bojone. Ini namanya tauriyah, Ibu-ibu. Teman hidup, teman tidur. Jadi tauriyah itu tidak murni bohong sebenarnya. Misalnya malih, "Bu, alhamdulillah Bu, saya itu sekarang jadi PNS." Yang jenengan pahami pripun? "Mas Adit, alhamdulillah aku sekarang jadi PNS, Mas." Yang dipahami gimana pripun jenengan, Bu? Pegawai negeri toh. Maksud saya pegawai nurusuna. Ngoten niku, Bu. Itu tauriyah, Ibu-ibu. Apakah murni dusta? Ya ndak. Jadi saya bilang, "Bu, saya itu sekarang sudah menjadi PNS." Yang dipahami lawan bicara ya pegawai negeri sipil, Bu nggih. Padahal yang tak maksud adalah pegawai nurusuna. Si fulan itu kalau mancing istrinya marah, Bu. Jelas ya. Jadi dia pergi pagi pulang sore mancing terus. Lah suatu hari karena dia takut ketahuan istrinya, Bu, dia pergi mancing. Tetap pergi mancing, was hobi kok, Bu. Dari pagi sampai sore mancing. Sebelum dia pulang ke rumah, mampir ke masjid dekat rumah. Ngapain? Wudu, kemudian sholat asar, baru pulang. Ditanya sama istri, "Mas, dari mana, Mas?" "Dari masjid." Nek cara jenengan ngeten iki dusta mboten? Paham nggih? Niki namanya tauriyah, Bu.
Ketika suaminya bilang saya dari masjid, yang dipahami istri pripun? Mancing mboten? Masa mancing? Orang mancing to, Bu? Dari masjid nggih. Nah. Ini namanya tauriyah, Ibu-ibu. Jadi dia itu menggunakan kata, nggih, kalimat redaksi yang disalahpahami sama lawan bicaranya. Misalnya lagi ada orang, nggih, Bu. Bu, apakah jenengan sudah makan? Misalnya mungkin jam 2 siang. Bu, apakah jenengan sudah makan? Jenengan puasa. Jenengan hari Senin puasa ngoten, Bu. Jam 2 siang ditanya, Bu, apakah sudah makan? Sudah. Yang dipahami, yang misalnya ya jenengan pertama ke rumah teman, jam 2 mau disiapkan makan siang. Ditanya, Bu, apakah jenengan sudah makan? Padahal jenengan puasa loh. Jenengan bilang sudah makan. Ngoten, Bu. Nah, betul. Yang dipahami teman jenengan pripun? Makan apa? Makan siang tong jam loro loh. Jam loro, Bu nggih. Lah, maksud jenengan ngomong itu makan sahur. Puyeng mboten, Bu? Puyeng. Lah ngeten iki namanya tauriyah, Ibu-ibu. Ngoten. Misalnya malih, Bu, jenengan nggih, Bu, ben jelas. Jenengan mau beli roti di sebuah warung. Ini hari napa niki, Bu? Ahad nggih, hari Ahad. Tadi pagi jenengan ke toko mau beli roti. Pak, roti ini kok wis jamur, kok wis enggak jamur nggih. Roti ini kok wis sudah baunya enggak enak, Pak. Nah, kata penjualnya, Bu, itu kemarin itu roti itu baru dikirim Sabtu sore. Yang jenengan tangkap Sabtu sore kapan? Sabtu sore wingi to, Bu. Padahal Sabtu sore pekan yang lalu. Nek cara jenengan ngoten niku ngapusi mboten? Ngapusi, Mas? Ya, ngapusi. Ngapusi, dia punya markan jawaban, Ustaz. Lah mulane tadi kan tauriyah toh. Ini hari Ahad. Tadi pagi jenengan mau beli roti. Kok, Pak, roti ini kok sudah agak bau, Pak? Dia bilang, Bu, roti itu baru dikirim. Baru dikirim Sabtu sore. Dia nggak bilang Sabtu kemarin loh. Nek Sabtu kemarin cetok, jelas dusta toh. Dia bilang baru dikirim Sabtu sore. Pemahaman jenengan sebagai konsumen itu Sabtu sore kapan? Lah wingi toh, Bu. Padahal Sabtu sore 2 minggu yang lalu. Itu contoh-contoh tauriyah, Bu. Ngoten niku nek cara jenengan tauriyah itu repot mboten, Bu? Repot toh, Bu nggih. Ngoten, Bu. Ya. Nggih, Bu, salat itu boleh dilanggar. Boleh enggak, Bu? Boleh. Boleh. Apa makna langgar? Masjid kecil itu boleh. Orang yang sedang sholat tidak boleh sarungan lu. Boleh nggak, Mas? Boleh nggak, Bu? Orang yang sedang sholat tidak boleh sarungan. Pon pusing malah jenengan, Bu. Kamu Bu. Nah, gini, Bu, intinya, Bu, kayak gini. Ini namanya tauriyah, Bu. Cerita dewe malah bingung. Baik, Bu. Nah, gini, Bu, ternyata Bu, gini, Bu. Tauriyah itu, Bu, nggih, tauriyah itu hukum asalnya terlarang. Hukum asal tauriyah itu terlarang. Tauriyah itu menjadi boleh ketika kondisi darurat. Kondisi apa ya? Dibutuhkan. Itu boleh. Tapi kalau kondisinya normal, mboten pareng Bu, buat orang puyeng nggih mboten, Bu? Puyeng toh. Nah, sekarang kita lihat, Bu. Ternyata ada sebagian orang-orang yang soleh, orang-orang soleh, mereka pernah melakukan dusta tauriyah. Contoh nggih, contoh. Satu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah dusta tauriyah 3 kali selama hidup. Kapan, Pak? Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Jenengan bisa lihat, Bu, di surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 63.
Surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 63. Nah, ngeten ceritanya nggih. Nabi Ibrahim beliau kan menghancurkan berhala. Nggih singkat cerita di sidang beliau di depan Namrud. Ketika ditanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Ingat Bu, jawaban Ibrahim. Ingat nggih? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ngeten Bu. Kata Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhalamu itu berhala yang paling besar. Nek iso ngomong. Sekarang, apakah berhalanya iso ngomong? Ora toh, berarti ya aku. Cerdas ya. Nah, ini cerdas. Ingkanu yantikun. Ngoten Bu. Jadi kata Ibrahim nggih, sing menghancurkan berhala-berhala itu berhala yang paling gede itu. Ingkanu yantikun nek iso ngomong. Lah iso ngomong mboten? Ora toh ya berarti ora kuwi aku. Paham nggih? Iku namanya tauriyah Bu. Yang dipahami Namrud siapa? Ya berhala itu toh Bu, nek pinter Namrud. Mas, patung kuwi Mas. Iso noleh nek diundang. Tahu lang. Mas, patung itu nek diundang iso noleh. Nek krungu. Nah, krungu mboten? Nah, ya ora iso noleh berarti. Iku tauriyah Bu namanya. Membuat orang puyeng. Yang kedua Bu, yang kedua adalah Nabi Ibrahim berdusta nggih. Bisa dilihat Bu di surat As-Saffat ayat 89. As-Saffat ayat 89 Ibu, simpel-simpel saja nggih. Ketika Nabi Ibrahim itu diajak upacara kesyirikan. Jadi satu negeri, satu negara semuanya berbuat kesyirikan kecuali hanya dia sendiri. Maka dia mencari alasan Bu. Apa alasannya Bu? Faqala inni saqim. Maaf, saya sakit. Nah, sakim itu kan isim fa'il Mas. Isim fa'il Ibu. Nah, karena dia isim fa'il itu punya makna sedang sakit atau akan sakit. Kalau dimaknai sedang sakit, maknanya adalah Ibrahim sakit. Sakit apa? Sakit hati. Jadi Ibrahim ikut kesyirikan. Enggak, aku sakit. Maksudnya apa? Sakit hati. Bu, yang dipahami umat kaumnya apa? Ya loro fisik, mboten. Nah, tapi maksud Ibrahim itu loro aku, loro hati. Mboten Bu. Atau akan sakit. Namanya manusia yo sifat sakit ada. Jelas Bu. Yang ketiga Bu sekarang Bu. Ketika Nabi Ibrahim sama Sarah ke Mesir, gitu. Dan Sarah niku terkenal sangat cantik Bu. Ketika di Mesir, maka Raja Mesir nggih, zaman itu Bu, Raja Mesir bergelar Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama asli lho, gelar ya. Kalau di Jawa ya Hamengkubuwono, Hadiningrat, Pakubuwono, Sultan Agung, ini kan gelar toh, bukan nama begini. Nah, ternyata di zaman Nabi Ibrahim, raja-raja Mesir sudah bergelar Fir'aun. Tentu Fir'aun di zaman Ibrahim sama zaman Nabi Musa beda Bu, jaraknya jauh gitu. Nah, Fir'aun ini, raja Mesir ini dia kepencut sama Sarah. Karena saking cantiknya Bu. Lah, Ibrahim ini ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapa wanita itu Bu? Dia tauriyah Bu. Apa tauriyahnya? Hadhihi ukhti. Ini adalah saudariku. Yang dimaknai Fir'aun pripun? Yo adike, kakake to. Tapi Ibrahim maksudnya adalah saudari seiman. Saudari, Bu, jenengan saudara saya mboten? Nggih, saudara seiman. Jelas sih, jenengan itu saudari saya.
Saya saudara jenengan, saudara apa? Seiman. Ini Bu 3 contoh Ibu, dan gara-gara beliau pernah dusta taurih 3 kali ini, nanti di akhirat beliau tidak berani memberi syafaatul uzma, Bu. Yang kedua Bu, Abu Bakar. Beliau juga pernah dusta tauriyah. Kapan? Ketika Abu Bakar dan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Bu. Ketika beliau berdua hijrah ke Madinah ini kan orang-orang Quraisy membuat sayembara, menyebar mata-mata. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah sekian. Kalau nggak salah 100 onta, Bu nggih. 100 onta ya lumayan, Bu. Nek 1 onta 50 juta ya ping 100. Pinten niku? Ya kathah, Bu nggih. Ya itu kiambak, Bu. Ngoten lah. Suatu hari Ibu di perjalanan ada orang yang tanya. Jangan-jangan ini mata-mata orang-orang Quraisy. Ditanya, Bu. Abu Bakar ditanya sama seseorang di jalan, di perjalanan nggih. Siapa dia? Ngoten, Bu. Maka Bu kata Abu Bakar, Bu, hadzal rajulu yahdini as-sabil. Laki-laki ini adalah penunjuk jalanku. Dia nggak bilang Muhammad karena kondisi genting, Bu, ditangkap nanti. Ini adalah penunjuk jalanku. Yang dipahami mereka pripun? Penunjuk jalanku. Geto. Padahal yang dimaksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan ke surga. Tauriyah, Bu. Yang ketiga, Bu. Contoh ketiga nggih, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah Bu nggih, Al-Ma'mun niku khalifah Islam yang pertama sesat. Namanya Al-Ma'mun. Khalifah yang pertama sesat niku Khalifah Al-Ma'mun. Siapa dia? Dia adalah anaknya Harun Ar-Rasyid. Nek bapake ahlu sunnah nggih, tapi anaknya niki sesat, Bu. Nah, zaman itu terjadi fitnah khalqul Quran. Di zaman itu terjadi fitnah, Al-Quran itu diyakini makhluk, Bu, dan ini kan kafir toh. Al-Quran kan kalamullah, ya betul. Ucapan Allah, perkataan Allah, nggih, sifat Allah, omongan Allah, betul lah. Di situ ada fitnah, Al-Quran itu makhluk. Dan khalifah ini, Bu, memaksa orang untuk meyakini Al-Quran makhluk. Termasuk para ulama juga dipaksa. Kalau nggak mau disiksa, bahkan dibunuh. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Nah, sebagian ulama, Bu, nggak kuat dia disiksa. Akhirnya ada ulama-ulama yang tauriyah. Bagaimana caranya, Bu? Kata ulama itu, nggih, wahai khalifah, ngeten sambil pegang, sambil apa menunjukkan jari nggih, wahai khalifah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini makhluk. Yang dipahami khalifah pripun? Ya Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Yang dimaksud ulama ini apa? Jariku. Taurat, Injil, Zabur, Quran itu Taurat, Injil, Zabur, Quran itu makhluk. Bener ya, Bu? Apakah ini makhluk? Ya nggih toh. Tangan. Jelas Bu nggih, niki tauriyah, Bu. Karena kondisi. Terakhir, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia tauriyah kepada Abu Tolha, suaminya. Ini cerita yang masyhur, Bu, yang terkenal nggih. Bagaimana ceritanya? Ketika Abu Tolha akan pergi, anaknya sakit. Gimana? Anaknya sakit toh. Nah, ketika dia pergi, anaknya malah meninggal dunia. Kemudian ketika dia pulang, tanya sama Ummu Sulaim istrinya, "Ma fa'ala ibni?" Bagaimana sih kondisi anakku? Kata Ummu Sulaim, ini Bu tauriyah dia, "Huwa askanu mimmakan." Anak kita sekarang menjadi lebih tenang. Padahal wis mati, Bu. Ngoten. Yang dimaksud yang dipahami Abu Tolha pripun?
anak kita sekarang lebih tenang. Maksudnya pripun? Sing dipahami ya betul kah? Mari to Bu, mari to. Kan loro to mau mari to. Tapi yang diinginkan Ummu Sulaim meninggal, Bu. Dan bener Bu nggih, wong nek mati kan tenang mboten? Ya tenang mati. Ngeten iki Bu tauriyah. Ngoten Bu. Lah tauriyah itu ya tadi Bu boleh, jadi dengan syarat ketika ada hajat yang mendesak atau darurat dan tidak ada hak orang lain yang ingin diambil. Ngoten Bu. Jadi tauriyah itu kayak Bu, permainan kata-kata. Ibu ngeten iki jangan Bu. Jangan Ibu. Kalau tidak darurat jangan. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, zakat fitrah itu enggak boleh pakai masker lu. Zakat fitrah itu tidak boleh pakai masker. Bolehnya pakai puyeng Bu nggih, jangan usah Bu. Nah, Bu sekarang Bu tadi kan Taurat kata Bu taqiyah. Taqiyah nggih Bu. Taqiyah ini kebiasaan sebagian kelompok sesat nggih, seperti orang-orang Syiah Bu nggih. Nah, kalau taqiyah itu memang niatnya dari awal sudah buruk. Beda sama dengan tauriyah Bu. Tauriyah itu niatnya sebenarnya enggak buruk, enggak. Cuma dia pakai kata-kata yang tadi ambigu. Tapi kalau taqiyah itu memang sejak awal wes niatnya jelek. Iku taqiyah. Taqiyah Bu nggih. Jadi hipokrit lah, berwajah dua. Ngoten Bu. Jadi dia menampakkan ucapan, perbuatan yang beda dengan hatinya. Misalnya contoh Bu taqiyah Bu nggih, seperti orang-orang Syiah nggih. Ketika dia ditanya, "Wahai orang Syiah, apakah kamu itu meyakini Abu Bakar itu di neraka?" Kata siapa? Nah, padahal di hatinya meyakini. Ini namanya taqiyah Bu. Jadi antara lesan sama hati itu tidak sama, beda. Ya kayak munafik berarti. Jadi antara yang tersimpan dengan apa yang ditampakkan tidak sama. Namanya taqiyah. Lesannya sama hatinya itu tidak sama. Dan seterusnya. Baik Bu, sekarang kita lihat di sini Ibu. Ada dusta yang boleh Bu. Dusta-dusta yang boleh. Tadi ditanyakan Bu. Dusta-dusta yang halal. Baik itu dusta yang murni, dusta hakiki atau dusta yang tauriyah. Sebagaimana sabda Nabi Ibu nggih, walam asma'uhu yurakhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi thalathin Bu. Yakni al-harbu. Jadi ada 3 dusta yang mendapatkan rukhsah keringanan dari syariat. Ada 3 dusta yang boleh. Yang pertama Bu, al-harbu. Apa? Ketika perang. Ketika perang itu boleh dusta. Kenapa kata Nabi al-harbu al-khid'ah? Perang itu taktik, tipu daya, strategi. Contoh misalnya Bu, Fulan sama si Alan perang gitu Bu. Perang tanding, duel. Kata si Fulan, kamu tahu nggak? Aku ki anake singo lu. Misalnya Bu nggih. Mosok anake singo bener mboten Bu? Yo ora lah. Tapi niatnya ben wedi dekne. Ngerti ra kowe? Aku ki sebelum berduel ya, aku anake singo lu. Ora pernah kalah aku. Misalnya Bu nggih. Ya ini dusta. Mosok anake singo. Wong anake singo ya ora ana to Bu. Seperti Ali contohnya Ali. Ali bin Abi Thalib ketika mau duel sama, saya lupa namanya Bu nggih. Kalau nggak salah perang Badar apa Uhud nggih. Perang Badar kalau nggak salah Bu. Nah,
tanding toh, satu lawan. Dan itu biasa Bu, dulu di zaman dulu ketika mau perang bareng itu kan perang tanding dulu toh. 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Ketika perang Badr Mas nggih, kalau nggak salah nggih, 3 lawan 3 toh, gitu. Lah kaum muslimin meninggal 1, hidup 2. Orang kafir 3-3-nya tewas. Nah, Ali ketika akan perang tanding dia ngomong, berarti saya akan berhadapan dengan 2 orang. Dan lawannya ini, saya lupa namanya Bu nggih. Lawannya ini dia noleh. Ketika dia sedang noleh, Ali langsung membabat lehernya. Itulah perang Bu. Tipu daya. Jadi pura-pura kalah. Pura-pura menyerang, pura-pura mundur, pura-pura maju, pura-pura mati. Apalagi? Pura-pura dulu ada juga seorang sahabat nih, saya juga lupa namanya ini Bu. Sahabat ini itu ketika dia mau perang, jalannya itu seperti orang sombong. Jadi gini. Nabi lihat. Nabi komentar. Jalan seperti itu terlarang kecuali dalam kondisi seperti itu. Jadi pelaku ini petentang ini. Ini kan nggak boleh Bu. Tapi karena perang ya itu membikin musuh itu ciut itu boleh. Dan Bu. Yang kedua Bu, wal islahu bainan nas. Yang kedua di antara dusta yang boleh adalah dalam rangka untuk mendamaikan manusia yang sengketa, bertikai, bertengkar. Contoh misalnya si A sengketa sama si B. Nah, jenengan bilang, "Wahai A, kamu itu sampeyan tadi pagi dapat salam dari si B." Oh, mosok. Nah, padahal ora, Bu. Boleh. Sebaliknya nanti jenengan ketemu BB, sampeyan dapat salam dari A. Mosok iya. Emang ngajian ning kol peleburan ketemu wow. Padahal ora lho Bu. Padahal ora lho. Niate ben akur. Ngoten lho. Padha-padha cadaran kok sengketa lho, rebutan apa misal. Dan nggih, ben akur itu boleh Bu. Nanti ada dusta nggih, namanya dusta namimah Bu. Namimah itu jujur tapi dilarang. Dusta boleh dalam rangka mendamaikan orang yang sengketa. Jadi ada jujur yang dilarang, malah haram, dosa. Tapi ada dusta yang malah dibolehkan, bahkan diperintahkan. Wahai A, kamu ada waktu kapan? Tadi kata B, kamu mau diajak jalan-jalan. Padahal ora loh Bu. Nah, ngapusi nih. Ya sama nanti dia bilang ke B, kamu mau ditraktir sama si A. Padahal ora loh Bu. Nah, ini boleh. Ini boleh Bu. Dalam rangka untuk mendamaikan orang yang sengketa. B, kamu itu dikangeni A. Padahal ora. Saya nek ketemu si B lho, Mas, mesti memuji-muji kamu. Kamu itu orang baik, dermawan, suka menabung gitu. Suka siram bunga. Padahal ora, Bu. Sebaliknya nanti jenengan ketemu si BB, aku nek ketemu si A itu lho, memuji-muji kamu. Wah, kamu itu memang luar biasa. Istri yang solihah, rajin masak, kadang ya kasinan barang. Lalu nggih, lah ngaten niki boleh Bu. Biar A sama B niki akur. Terakhir Bu. Wa haditsur rajul imra'atahu wa haditsul mar'atu zaujaha. Yang ketiga Bu adalah dustanya suami istri. Tapi Bu tidak mutlak loh. Untuk menyenangkan pasangannya, menumbuhkan rasa kasih dan cinta. Ngoten Bu. Bukan dalam rangka untuk mendolimi mboten. Kata seorang suami, "Dek, Masya Allah,
kamu ini wanita yang paling cantik sedunia. Padahal sa-RT ya ora. Gombal, Bu. Ngeten iki boleh, Bu. Dengan niat untuk menumbuhkan rasa cinta. Kamu sekarang itu ya cantik sekali, Dik. Kenapa? PLN sedang mati. Listrik sedang gelap. Sedang mati total, sehingga ya cantik. Mas, masakanku enak toh? Wah, enak pol, kok mangane cepet banget. Yos, bendang tak, dal kasinan, Bu. Bendang tak. Jelas juga ini contoh-contoh, Bu. Nanti prakteknya di rumah jenengan. Termasuk ini, Bu, termasuk ini, Bu, termasuk nggih di antara dusta yang boleh, Bu, nggih. Dusta dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa harta seseorang. Itu boleh. Misalnya contoh nggak ada orang ngerampok fulan. Fulan, serahkan hartamu. Serahkan dompetmu. Saya nggak pegang duit. Padahal dia bawa duit, tapi kan tidak pegang. Tahu ya. Serahkan duitmu. Kata dia, saya tidak pegang duit, saya pegang kunci motor. Padahal duitnya di tas, Bu. Tauriah kata niki. Si fulan mengejar si A, mau dibunuh, Bu. Lalu masuk rumah jenengan. Si fulan mengejar si A mau dibunuh. Ngoten nggih, masuk rumah jenengan. Tiba-tiba setelah 5 menit si fulan datang. Bu, apakah jenengan tadi lewat si A? Apakah jenengan tadi lihat si A lewat sini? Jenengan gini, Mas, saya itu tidak sejak tadi itu tidak lihat setugel wong. Tahu Bang, tahu setugel. Nah, separuh. Nek wonge ro, nek setugel. Ini tauriah, mirip. Atau gini misalnya gini nggih, jenengan di titik sini. Di titik sini si A lewat. Dan tiba-tiba si fulan datang. Nah, Bu, jenengan tadi lihat si A lewat sini, Bu. Jenengan pindah geser selangkah. Sejak saya di sini, Mas, saya nggak lihat. Bener nggak, Bu? Bener toh. Jenengan geser selangkah, Mas. Sejak saya sejak saya di sini, saya nggak melihat si A lewat. Nggih. Pripun? Iya, ada yang mau pinjam uang. Kita bilangnya ya ada uang, tapi juga kalau itu jawabnya gimana biar nggak bisa. Nggak punya uang di sini. Nggih. Misalnya gini, nggak ada orang. Bu, pinjam uang, Bu. Misalnya, Bu, nggih. Misalnya nggih, Bu. Jenengan kalau apa ya? Ya lebih bagus anu ta, Bu, jujur. Kenapa kalau jujur? Nah, nggih, misalnya nggih betul. Jadi, misalnya nggih ada orang pinjam uang sama jenengan, Bu. Jenengan sebenarnya uangnya banyak. Tapi uang itu misalnya nggih, uang itu untuk SPP anak, untuk nafkah, untuk belanja ini. Jadi tidak ada uang untuk meminjami kamu, ngoten. Nggih, Bu. Saya kira ini bukan darurat, Bu, nggih. Lebih bagus jenengan bisa jujur saja. Ya maaf, Mas, belum ada uang untuk meminjami kamu. Saya kira ini nggak masalah, nggih. Belum ada uang untuk meminjami kamu. Tapi ada uang untuk belanja. Ada uang untuk pergi umroh. Ada uang untuk bayar SPP anak, tentu. Nggih. Ya coba belanja nggak apa-apa gitu. Udah nggak usah ditambahin. Nggih, Bu. Jelas, Bu, nggih, ngaten, Bu. Baik, Bu, sekarang Bu kita lihat, Bu. Dusta niku bertingkat-tingkat, Bu. Tingkatan dusta. Jadi sering tak ulang-ulang nggih, maksiat itu kan bertingkat-tingkat nggih, tidak satu level. Yang pertama, dusta yang paling parah adalah dusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Ini yang paling parah nggih, dusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Contohnya misalkan, Bu, nggih, ngaku-ngaku tahu kapan kiamat. Nah, kiamat, Mas.
jam 09.00 atau dulu pernah ya? Tanggal 12 jam 12 bulan 12 tahun 2012. Misalnya ini dusta atas nama Allah, Bu. Ini berbahaya nggih. Atau misalkan menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebaliknya. Allah bilang haram, dia bilang halal. Allah bilang halal, dia bilang haram. Ini kan dusta namanya. Allah bilang babi haram, dia bilang halal. Ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lagi misalkan dia mengaku-ngaku mengaku punya amalan khusus, zikir khusus, sholawat khusus, wirid khusus, sekian kali. Ini sama nih. Ini nggak boleh, haram nih, dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Bu, di antara dusta yang berbahaya nggih, dusta yang merugikan orang lain. Dusta yang membahayakan, memberi maldorot orang lain. Misalkan contoh nggih, dusta untuk mengambil harta orang lain. Demi Allah, misalnya Bu, ini HP saya loh. Misalnya Bu, padahal bukan. Jadi dia itu nekat dusta, bahkan bawa nama Allah toh dalam rangka untuk mendapatkan HP, misalkan. Demi Allah Mas, batas tanah kita itu patoknya di sini misalnya. Padahal kudune di sini Bu, dipindah. Jadi dia itu nekat dusta dalam rangka mendapatkan harta tanah tadi, merugikan orang lain. Demi Allah Mas, saya itu kalau kulaan ini ya, kulaan baju ini ya 200.000 Mas. Wes saya jual ke jenengan 200.000, 10 nggak apa-apa. Padahal nggih kulaannya cuman 100 misalnya. Jadi ben untung. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nyatanya mboten pareng. Ya tadi pemirip nggih barang palsu ngomong asli. Gitu. Barang KW ngomong ori nggih. Dan lagi nggih ada wanita, nggih maaf nih, ada wanita mau menikah. Dia sudah janda tapi ngomongnya gadis. Bu, beda loh Bu antara perawan sama gadis nggih. Beda Bu. Nggih, beda. Apakah semua gadis pasti perawan? Belum tentu. Tapi kalau perawan pasti gadis. Nah itu Bu, makanya gini, wanita itu nasihat saya nggih, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang yang membahayakan. Mosok wong itu kaya ekskul kaya karate gitu. Enggak bagus Bu nggih. Ekskul Bu nggih, bagi anak-anak kita Bu, itu pilihkan yang paling bermanfaat. Pengalaman diri kita Bu. Saya sendiri Bu. Saya waktu masih dulu itu suka pramuka. Wong kula dulu guru pramuka lu. Nggih, saya itu dulu guru pramuka. Waktunya habis untuk pramuka. Ngapal ke Singapura, ngapal ke Sibu iki, ngapal ke gunane apa ya Allah. Dan terus kanggo apa? Saya tuh dulu tuh guru pramuka. Dulu ternyata nggak ada faedahnya sama sekali. Dan mulai sekarang Bu, kita arahkan ambil ekskul yang paling bermanfaat. Misalnya gini, ini kan Agustus sama Anggun nggak Agustus nggih. Misalnya gini, anak jenengan dipilih menjadi apa itu? Paskibra. Nggak usah. Latihannya kan berhari-hari itu, nggih mboten? Kayak militer. Tinggi lah ya, manfaatnya apa? Entah loh Bu, saya nggak bilang nggak ada manfaatnya loh, yono. Ini kan kecil dibanding sama manfaatnya Bu. Umur berhari-hari latihan, kepuanasan itu baru sesuatu yang mubal. Belum nanti mungkin laki wanita campur yang ini yang itu, kadang yo mungkin lali sholat barang, mungkin kadang misalnya latihan yo ngelembur barang kok. Mantan Bu.
Jadi nggak usah banggai lho dadi paskibra. Kanggo apa? Ngoten Bu. Jadi kita arahkan Bu. Saya dulu yogane ya gelo Bu. Bener saya itu dulu bertahun-tahun guru pramuka. Ngapal ke Simapur, ngapal ke Sandi ki, ngapal ke ngene kemah lah. Jarang adus sisan. Lalu nggih ngoten Bu, jangan buah. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Bu nggih. Berikutnya ibu-ibu tadi Bu nggih bagi tadi wanita Bu, masa wanita kok ya silat, karate ya sekedarnya lah, sekedarnya. Yang ketiga Bu, dusta yang tidak merugikan orang lain dan juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Orang lain tidak dirugikan, juga tidak mendapatkan manfaat. Yo dihindari juga. Ya manfaatnya apa? Ya tetap dosa. Ya, tadi misalkan contoh Bu nggih ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi. Orang lain tidak dirugikan, juga enggak ada manfaat toh, mboten? Ya enggak, ya tetap dosa. Ngaku-ngaku keturunan Nabi. Gus Mas. Atau apa Mas? Habib ya? Habib. Habib. Kanggo apa Mas? Nggih. Aku iki lho terahnya Soekarno Mas. Nek mbok pelathok iki lho, darahku darah ijo. Misalnya. Darah biru. Ngoten Bu. Ki lho anak cucune Prabu Siliwangi. Misalnya. Ini kanggo apa Mas? Mas. Nah, mungkin enggak boleh Bu. Yang terakhir Bu, ada dusta yang dia itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya ono Bu dusta-dusta yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ini pun tetap terlarang. Contoh misalkan nggih para pelawak. Enten mboten Bu? Oh ya dapat bayaran Dek nih. Dia untuk bayaran bermanfaat bagi dia. Bagi penonton ya seneng gitu. Cengah-cengis, guyang-guyu, tertawa tertawi, suasana cair, ngoten. Jadi bercanda dusta. Minimal kan sing kudu seneng Bu nggih. Ngoten, tapi berbahaya niki. Ngoten. Dusta agar dipilih ketika pemilu. Misalnya Bu nggih. Durung kaji pasang H. Nah. Ngoten. H niku napa singkatane Bu? Oh haji. Sebagian orang mungkin saya pernah dengar Bu, ada orang kalau dia itu ngirim barang mungkin lewat tiki, apa lewat pos, paket lah mungkin. Itu barangnya terkadang kan petugas sanu kan yo kok kesel to Bu, banting-banting to. Kok brok-brok nang mobil ndokoke sembarangan kok medunke ya karena mungkin buahnya kesel. Akhirnya ndokok barang yo sembarangan. Lah, bendene hati-hati Bu. Katanya ya. Itu ditulisi. Kasih tanda. Nggih, tulisi AKBP. Ya, ngoten. AKBP kan singkatannya macam-macam toh Bu. Apa singkatan AKBP Mas? Itu polisi. Apa AKBP? Aku ora mudeng. AKBP kan anu toh Bu, pangkat polisi toh. Nah, padahal AKBP kan ora kudu pangkat polisi toh Mas. Seperti KS bisa kepala sekolah, bisa khitan bisa khitan sendiri kan ada KS gitu. Kayak macam-macam Bu singkatan. Gitu. Jadi dia itu nulis AKBP. Ben hati-hati Bu, ben hati-hati. Termasuk nih Bu, nyontek ketika ujian, nggih, jual beli najas. Sama niki Bu mirip nggih. Atau menjadi dai pendusta nggih, tadi ngaku-ngaku muridnya Syekh Fulan, keturunan Sunan Bonang. Termasuk niki wartawan nggih. Wartawan juga hati-hati nggih Bu, wartawan. Sering membuat berita yang hoax nggih. Sekarang Bu, boleh nggak Bu kita itu membuat cerita fiktif?
Kan ada cerita fiktif, ada cerita non fiksi nggih. Boleh nggak Bu membuat cerita fiksi? Bedakan antara cerita dusta dengan cerita fiksi. Kalau cerita dusta ini terlarang. Tapi kalau cerita fiktif ini boleh Bu. Beda nggih antara cerita fiksi dengan cerita dusta. Cerita dusta itu benar-benar terjadi tetapi disampaikan tidak sesuai realita. Ya tadi kembali ke kembali ke apa tadi? Definisi tadi, nggih. Menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan realita. Itu dusta. Nah, jadi cerita dusta itu Bu nggih, sebenarnya ada kejadian tapi diceritakan tidak sesuai dengan fakta. Itu dusta, itu cerita dusta namanya. Ini haram. Tapi kalau cerita fiksi Bu, cerita fiksi itu boleh. Ini kalau nggak salah ini pendapat Syekh Utsaimin nggih, boleh. Cerita fiksi itu realitanya nggak ada, kenyataannya memang nggak ada, ngoten. Tapi dia itu apa ya ngarang membuat cerita, ngoten Bu. Seperti perumpamaan Bu nggih, seperti permisalan. Misalnya gini Bu, Bu, si fulan, ya ini kan permisalan Bu. Boleh nggak Bu membuat permisalan? Boleh mboten? Ya boleh atau membuat permisalan kok, itu boleh. Sekarang misalnya Bu, kisah kancil nyolong timun. Seperti itu dusta mboten? Misalnya kancil nyolong timun. Terus kancil gitu nyolong timun di sawahnya Pak Tani. Kemudian dibuatkan perangkap apa nggih? Pak Tani membuat perangkap, akhirnya kecekel, akhirnya kancil di penjara. Nah, ngeten iki nek cara jenengan cerita dusta napa cerita fiksi Bu? Nek cerita dusta haram lho. Nek cerita tadi kan haram to cerita dusta to. Nek cerita fiksi boleh, nggih boleh. Nah, kancil nyolong timun itu nek cara jenengan cerita dusta napa cerita fiksi Bu? Pripun Mas? Bu, cerita fiksi itu kan sesuatu yang apa ya di dunia nyata ndak ada Bu. Ada nggak Bu kancil nyolong timun, kemudian nanti dia di penjara, dipek mantu Pak Tani. Kan ono to dongeng to, gitu. Fiksi nih, mboten dusta. Wah saya nggak tahu ya. Nggak monggo Bu. Pokoknya Bu kalau cerita dusta nggak boleh nggih. Tapi kalau cerita fiksi boleh. Ya ini sing angel nggih. Dipek mantu Pak Tani. Ada dongeng, ada apa dulu Mas? Ada kisah, ada sejarah, ada fabel ya, fabel. Fabel kan cerita binatang atau fabel nggih. Bu, sekarang kita lihat Bu, dampak buruk dusta. Dampak buruk dusta, nggih. Di sini banyak Bu. Yang pertama Bu, di antara dampak buruk dusta nggih, meniru sifatnya calon penghuni neraka. Meniru sifat-sifat calon penghuni neraka. Contoh yang pertama seperti Dajjal. Jelas Ibu, dia mengaku Tuhan. Apakah Dajjal Tuhan? Jelas enggak. Tapi dia mengaku Tuhan, berarti dia dusta. Dia cerita
Dia mengaku sebagai Tuhan, padahal realitanya tidak Tuhan. Kadzab. Yang kedua iblis. Ya, yang kedua iblis, Bu. Jadi dusta itu ternyata sifatnya orang-orang jahat, Bu. Dajjal, iblis. Oke. Contohnya seperti iblis ketika dusta kepada Adam. Bisa dilihat, Bu, di surat Toha, ayat 120 sampai 121. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu fahuwa. Jadi ngeten, iblis, Bu, setan, dia ngomong sama Adam, wahai Adam, hal adulluka, apakah kamu mau tak tunjukkan ala syajaratil khuldi, pohon kekekalan. Sudah mulai dusta dia. Jadi dia itu membungkus pohon itu dengan nama yang indah, pohon khuldi, pohon kekekalan, Bu. Wa mulkil la yabla, kalau kamu makan itu kamu akan kekal. Ngaten, Bu, ditipu, nggih, dusta dia. Justru kalau Adam makan buah itu malah dia diusir. Ini iblis, Bu, dusta. Yang ketiga, Bu, Mbah Dukun. Yang kemarin sudah kita bahas, mungkin Mbah Dukun. Bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Kata Qatadah, Bu, bin Di'amah, tabi'in ini, seorang tabi'in, Bu. Maksud pendusta di sini adalah Mbah Dukun dan tukang sihir. Dan benar memang dukun itu suka dusta. Berikutnya, Bu, munafik. Nggih, ceton iki orang-orang munafik. Nggih, Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 1, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Kemudian juga di dalam hadis ayatul munafiki salasun, tanda orang-orang munafik ada 3. Di antaranya adalah idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta. Dan berikutnya, Ibu, orang-orang sinten? Syiah, nggih. Syiah ini juga punya sifat dusta, nggih. Imam Malik, Bu, pernah ditanya tentang Syiah. Apa kata Imam Malik? La tukallimuhum wala tarwi anhum. Jangan bicara sama dia, dengan orang-orang Syiah. Wala tarwi min anhum, jangan meriwayatkan hadis dari orang-orang Syiah. Fa innahum yakdzibun, karena orang-orang Syiah itu pendusta. Ini ucapan Imam Malik, Bu. Jadi, Bu, orang-orang Syiah itu suka dusta. Dan berikutnya, Bu, termasuk diantaranya adalah Musailamah al-Kadzab. Dia bukan nabi, mengaku nabi. Dan kemudian, Bu, yang berikutnya meniru ahli bid'ah. Mengaku ahli bid'ah, meniru ahli bid'ah. Ahli bid'ah dia lisannya mengaku aku cinta Nabi, aku sayang Nabi, siap mati demi Nabi. Tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan yang dituntunkan Nabi. Tata cara sholatnya, wudunya, puasanya, hajinya, umrohnya, zikirnya menyelisihi Nabi. Jadi dia dusta. Jadi lisannya ngaku cinta Nabi, tapi perbuatannya, amalannya, tindakannya tidak mengikuti Nabi. Itu dusta, Bu. Kemudian yang kedua, Bu, tadi yang pertama meniru sifat calon penghuni neraka. Yang kedua, di antara dampak buruk dusta, Bu, menyelisihi karakter orang-orang soleh, menyelisihi karakter calon penghuni surga, gitu aja lah lawannya, menyelisihi
sifat calon penghuni surga. Jadi penghuni surga itu salah satu sifatnya adalah jujur, lawan dari dusta. Contoh Bu, seperti misalkan Nabi Ibrahim, itu Allah mensifati dengan orang yang jujur. Bisa dilihat di surat Maryam ayat 41. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Di sini Allah mensifati Ibrahim dengan siddiqon, manusia yang sangat jujur. Yang kedua Nabi Ismail, bisa dilihat di surat Maryam ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Di sini Allah mensifati Ismail dengan shadiqal wa'di, orang yang jujur. Kemudian juga Bu, Nabi Muhammad tentu nggih jelas, beliau digelari Al-Amin gitu, As-Shadiqul Masduq, orang yang jujur, orang yang benar dan dibenarkan. Bu, Nabi Muhammad niku selama hidup tidak pernah ngapusi blas. Nek Nabi Ibrahim kan tadi ping 3 toh, Tauriyah toh. Nah, nek Nabi Muhammad niku selama hidup tidak pernah dusta sama sekali. Tauriyah pun nggak pernah. Mboten. Jelas nggih? Ngoten Bu, luar biasa beliau. Makanya beliau adalah manusia yang paling sempurna. Dan Bu, maka mungkin saya Bu, manusia seperti beliau Bu, kalau kita itu tidak percaya sama omongannya, kita yang bodoh. Ulang. Jadi ini Nabi Muhammad kok ngomong, lalu kita nggak percaya atau ragu, yang bodoh kita. Dan maka kita wajib untuk percaya, beriman dengan semua informasi, berita, kabar dari Nabi, meskipun aneh seaneh-anehnya. Meskipun akal kita tidak bisa mencerna. Contohnya aneh misalnya, nggih, baik, misalnya Bu nggih. Nabi kita Muhammad pernah pernah bersabda toh. Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Aneh mboten Bu? Aneh mboten? Aneh toh. Nah, kata Nabi, Allah itu tertawa. Kapan tertawanya? Yaitu ketika ada 2 orang yang sedang paten-patenan, bunuh-bunuhan, akhirnya dua-duanya malah masuk surga. Kita Bu, bismillah. Nggih Bu, minum dulu nggih Bu. Nek makan dulu mungkin kesuwen. Baik Bu. Jadi ada 2 orang yang saling paten-patenan, bunuh-bunuhan, berperang, akhirnya dua-duanya malah masuk surga. Nah, di detik itu Allah tertawa. Aneh buatan? Aneh. Masa Allah tertawa? Nah, yang bilang Nabi Mas. Tugas jenengan beriman. Mana contohnya? Ya seperti Wahsy. Mungkin Wahsy. Wahsy kan dia ketika masih kafir membunuh Hamzah toh ketika perang Uhud. Dan ternyata akhirnya Wahsy masuk Islam. Di zaman Abu Bakar kalau nggak salah dia ikut bertempur, berperang, akhirnya mati syahid kalau nggak salah. Mungkin nggak Bu nanti Hamzah ketemu Wahsy di surga? Ngomong lu, kowe sing mateni aku mbiyen tok kowe sono swarga piye? Nah. Nggih, paman Nabi Hamzah di perang Uhud. Dan itu banyak Bu. Nggih. Lah seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan kan dulu ya penjahat toh. Akhirnya masuk Islam toh. Ngeten Bu. Dan mungkin ngeten Bu, hadis-hadis yang aneh itu banyak Bu. Dan kita harus percaya. Harus percaya. Oke, mungkin nanti kapan-kapan kalau ada waktunya Bu kita sampaikan hadis-hadis yang aneh-aneh.
Ngoten. Ya inilah kadang banyak orang yang tidak beriman nggih. Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya wajah. Allah akan menyingkap betisnya. Banyak, Bu. Ini ya harus diimani. Nggih, berikutnya Bu nggih. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini juga orang yang super soleh nggih sahabat. Likulli kata Nabi, likulli ummatin aminun. Setiap umat itu punya amin, orang kepercayaan. Wa inna aminana dan orang kepercayaanku adalah ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Bu, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gini Bu, Abu Bakar itu manusia yang paling mulia nomor 1 setelah para nabi dan para rasul. Gelarnya Siddiq. Ngeten begini dibikin urutan begini. Manusia yang paling top sinten? Para rasul. Jumlahnya 315. Jelas sih? Bawahnya para nabi. Jumlahnya 124.000. Bawahnya enggak, gelarnya Siddiqin. Nah, Siddiqin yang paling top Abu Bakar. Dan bawahnya Siddiqin syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Syuhada yang paling top sinten? Umar. Yang kedua Utsman. Umar kan mati dibunuh toh, orang kafir. Utsman juga mati dibunuh dia. Syuhada, Bu. Bawahnya solihin, orang-orang soleh. Ngeten, Bu. Jenengan, Bu, menjadi golongan pertama Rasul mungkin? Nggak mungkin. Apalagi perempuan, Bu, nggak ada nggih. Jenengan menjadi golongan kedua Nabi? Nggak mungkin, Bu. Nabi perempuan raono nggih, nggak ada. Yang ketiga Siddiqin. Mungkin nggak jenengan kali kula dadi Siddiqin? Kalau ini mungkin, Bu. Mungkin, Bu. Ini mungkin. Syuhada mungkin, Bu. Ya minimal syuhada mati syahid akhirat toh. Wanita yang melahirkan meninggal mungkin dapat pahala syahid akhirat. Solihin mungkin, Bu. Jadi perjuangan kita itu yang mentok siddiqin. Nggak mungkin jenengan jadi nabi. Jenengan tiap baru sholat, ngibadah orang mangan, orang turu, orang ngombe, orang olah ngibadah, ben dadi nabi saged? Nggak mungkin, Bu. Mustahil. Lah ini Bu. Tadi nggih, Rasul, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ini berarti Rasul, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ini semuanya adalah wali-wali Allah. Berarti apakah Nabi itu wali Allah? Iya. Maten Bu. Lah inilah wali-wali Allah. Wali Allah itu belum tentu berupa nabi, tapi nek nabi pasti wali Allah. Apakah Nabi Musa pasti wali Allah? Nggih, jelas sih. Tapi wali-wali Allah itu tidak hanya Nabi Musa. Apakah Sunan Bonang pasti wali Allah? Mungkin. Nah, nek jenengan bilangnya mungkin tak terima. Tapi nek jenengan bilang pasti nggak boleh. Tahu dari mana jenengan, Bu? Ya, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Wali Songo itu apakah dia pasti waliullah? Belum tentu. Ketika saya bilang seperti ini bukan berarti merendahkan loh, Bu. Nanti salah paham jenengan. Bukan tauriah niki. Enggak, Bu.
Kenapa? Karena kita tidak sezaman sama dia mereka. Kita kan nggak tahu akidahnya, manhajnya. Kita nggak tahu ibadahnya, nggak tahu kita, Bu. Apalagi kalau cerita Wali Songo kan ya ono sing aneh-aneh, Bu nggih. Sunan Bonang Sunan Kalijogo njogo tongkat, Sunan Bonang bertahun-tahun aneh-aneh. Sunan Bonang nunjuk kaling-kaling dadi emas. Ngoten niku kan ya aneh-aneh ta, Bu. Maka begini saya, Bu, jadi jangan memastikan mereka pasti Wali Songo. Kalau jenengan memastikan mereka jangan memastikan Wali Songo pasti waliullah. Nek jenengan memastikan ternyata tidak, pripun? Dusta jenengan atas nama Allah, Bu. Kan berbahaya, Bu. Maka untuk hati-hati, Bu, kita mengatakan semoga boleh. Semoga mereka benar-benar waliullah. Bu, apakah jenengan saged menjadi waliullah? Jenengan kali kula. Saged mboten? Saged. Nggih saged. Waliullah kan cirinya hanya 2. Jadi nek jenengan ingin jadi waliullah gampang. Gampang wong cuman loro tok syaratnya ora 5 lho. Apa, Bu, syaratnya? Bisa betul. Dilihat, jangan bisa lihat di surat Yunus. Ayatnya aku hafal, Ibu. Kalau nggak salah sekitar 63 atau berapa ya, saya lupa ya. Coba dibuka, Bu. Oke. Saya lupa. Pokoknya 2 ayat, Bu, nggih. Yaitu nggih, Bu, kata Allah Subhanahu wa taala Bu di surat Yunus, waliullah itu adalah yang punya 2 sifat, beriman dan bertakwa. 63, 64, napa 62, 63? 62, 63, Bu. Nggih, 62, 63, Bu. Beriman dan bertakwa. Kalau jenengan beriman dan bertakwa, jenengan waliullah, Bu. 2 tok niku syaratnya. Enggak ada syarat toh. Ingin jadi waliullah harus sarjana. Mboten. Ingin jadi waliullah setiap malam harus tahajud. Mboten. Abot niku. Jadi waliullah harus wakaf tanah 1 hektar. Abot. Jadi waliullah harus apal 5 juz. Abot. Mboten, Bu. Jadi waliullah kudu apal hadis Arba'in Nawawi. Abot. Gampang, Bu. Jadi kita itu saged jadi waliullah. Cuman gelem apa ora. Ngoten, Bu. Nggih mboten, Bu. Jadi jangan disangka, Bu, waliullah kudune sakti mandraguna. Disiram banyu ora teles. Iso mabur kaya elang, nggih ta, Bu, iso miber, iso kelangi kaya mujair, apalagi. Ditembak belalak-belalak, bedil malah macicil, dipelatok bengak-bengok. Lah enggak, Bu. Atau di waliullah itu ya hanya gus-gus kuwi yang punya pesantren, enggak. Jenengan kali kula niku bisa jadi waliullah. Sing penting iman dan takwa. Ngoten, Bu. Terakhir, Bu nggih, Ibu. Jibril, malaikat Jibril, belum nggih, malaikat Jibril bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihir ruhul amin. Jibril itu adalah malaikat yang jujur, nggih, Bu, al-amin. Terakhir, Bu, Ka'ab bin Malik. Juga beliau termasuk orang yang sangat jujur. Nggih, ketika tidak ikut perang Tabuk gitu. 3 orang, Ka'ab, Murarah dan Hilal bin Umayyah, mereka jujur. Ketika ditanya Nabi kok enggak ikut perang Tabuk. Nggih. Ibu, sekarang yang ketiga, Bu, di antara dampak buruk dusta, Bu, nggih. Pelakunya dikutuk oleh Allah. Bisa dilihat, Bu, di surat Al-Imran ayat 61. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nah, ini
Jadi orang-orang yang pendusta itu diancam, dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dilaknat itu dijauhkan, bu'dun min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bu, dapat ancaman siksa kubur. Mes tengah nggih. Ancaman siksa kubur. Dalam hadis Al-Bukhari Bu, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulaini ay malakaini atayani qala alladzi ra'aitahu yusaqqu sidquhu fakadzabun. Aku melihat Bu, dulu pernah tak sampaikan Bu nggih. Nek jenengan mendengar seperti ini hadis, kata Nabi, aku melihat. Maksud melihat perkara gaib nggih, maksudnya adalah yang pertama ketika Nabi mimpi, yang kedua ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Kata Nabi, aku melihat ada orang yang dia itu disobek mulutnya sampai ke telinga. Inilah siapa? Dia adalah kadzab, tukang dusta. Ngoten Bu. Dan dusta itu bisa ucapan, bisa dengan perbuatan Bu. Contoh Bu nggih, tanda tangan palsu itu bagian dari dusta. Tapi bentuknya perbuatan toh. Nggih mboten? Tanda tangan palsu, proyek palsu, perjalanan dinas palsu, nota palsu, anggaran palsu. Dibantu toh Bu. Dibantu ngomong, nota palsu, kwitansi Pak. Berikutnya Bu, dimasukkan ke neraka. Dalam hadis Muslim, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari, kata Nabi, sesungguhnya dusta itu mengantarkan orang ke kefajiran. Fajir itu ya amal kejahatan. Wa innal fujura, dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka, Bu. Jadi diancam dengan neraka. Bagaimana bisa Bu jadi orang yang jujur, Bu? Di antara Bu, orang yang suka dusta itu pedagang. Gimana Bu? Pedagang Bu nggih. Itu sulit Bu, jujur kadang, sulit. Cerepet itu rata-rata itu dusta. Sulit. Bahkan iki Bu. Sebagian teman-teman yang sudah ngaji itu nes mulai dagang, itu kon jujur 100% wangel kadang. Soalnya duit iki ya legi ya Bu. Ya mboten Bu. Gula karo duit niku nek cara jenengan seneng ndi Bu? Jenengan dipari Mas Adit, nanti nek kondur to. Jenengan dipari Mas Adit duit 100.000. Kale gula 2 kilo. Niku jenengan milih pundi? Misalnya kondur to Mas Adit mungkin, Bu milih pundi Bu? Niki gula 3 kilo, legi. Niki duit 100.000 milih ndi ya Bu? Oh duit. Kenapa Bu? Lagi duit? Oh enggak berat. Gawane angel Mas nek gula. Karang duite ya gulane. Nggih Bu. Berikutnya Bu, dihilangkan dari keberkahan. Kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi Bu, kalau ada pedagang Bu yang jujur menjelaskan terus terang akan diberkahi. Tapi kalau dia menyembunyikan aib, kalau dia itu dusta Bu, akan dicabut keberkahan. Ini para pedagang. Jadi mungkin ada orang Bu jualan gorengan nget-ngetan, itu jane boleh, neng ngomong, mboten ngomong. Niki Mas gorengan sing anyar sebelah sini, niki sing nget-ngetan, sing anyar 1.000, sing nget-ngetan 2.000, mboten. Mboten sing anyar 1.000, sing nget-ngetan 2.000. Kenapa 2.000? Lah 2 kali goreng. Monggo milih pundi panjenengan. Jadi sing anyar 1.000, sing nget-ngetan malah 2.000. Mboten. Sama niki Bu, sayur anyar.
seporsi 4.000. Niki sayur nget-ngetan wingi wis kecut tange. Satu porsi 6.000. Loh, kok malah luwih larang? Lho ya 2 kali masak. Ngeten. Terus nggih ngomong, Bu. Ngoten nggih. Nah, malah gurih. Ini masalah makanan, Mas. Seneng ibu-ibu. Berikutnya, Bu, dapat yang berikutnya apa nggih? Wajahnya menghitam. Wajahnya menghitam. Bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang wajahnya bersinar, berseri-seri, putih, Bu. Ada orang yang wajahnya menghitam. Di antaranya adalah orang yang suka dusta. Berikutnya, Bu, terhalang dari hidayah. Terhalang dapat hidayah. Bisa dilihat di surat Ghafir ayat 28. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kemudian juga, Bu, tidak beruntung. Bisa dilihat di surat Yunus ayat 17. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba au kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Banyak, Bu. Berikutnya, Bu, orang yang dusta itu dibenci manusia. Nggih mboten, Bu? Nggih, wong ngapusi terus kok. Karena jujur itu fitrah manusia, Bu. Mboten. Pripun? Jadi, Bu, orang yang suka ngapusi itu mesti dibenci manusia. Berikutnya, Bu, nggih, yang kepinten niki, Bu. Bon 10 bon. Enggak usah, Bu. Nggih, bon. Demikian, Bu, yang bisa kita sampaikan nggih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah nggih, Bu nggih, dan semoga kita menjadi orang-orang yang jujur. Seandainya kita pernah berdusta, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampun ada pertanyaan, mboten Bu nggih? Nggih, demikian, Bu. Kita akhiri kajian kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga kita dikumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas baru, Mas? Baru? Atau udah lama, Mas? Saya kakak-kakak jenengan jarang kesini, Mas nggih. Saudara-saudara jarang nggih. Bela? Sibuk nggih. Hati, Pak. Iya, Pak. Moga mengelerakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa gimana, Mas? Udah. Mas, tapi masuk ke Mas. Oh iya. Ya, kalau ketemu dengan ya Mbak Laila. Sing serba. Mas nggih.